Orang-orang Dani buat acara bakar batu di Jogja. Mereka bangga. Karena ada orang Dani yang pertama. Master hukum. Hari Sabtunya, tanggal 30 nggak salah ya. Itu Daniel Beb yang dari Nabire, dia master pendidikan di bidang kurikulum. Nah, dalam minggu itu ada tiga yang lulusan, lalu 1 dokter. Jadi kami gabungkan untuk ucapan syukur. Nah, Amos Wenda ini luar biasa. Dia ikut kami di Nabire itu tahun 94. Waktu dia kelas 3 SMP. Anak dari pedalaman yang polos dan lugunya luar biasa. Hari itu dia datang ke rumahnya Pak Edo, menawarkan diri untuk cabut rumput. Kok rajin anak ini? Akhirnya tinggal dengan kami, dengan Pak Edo, sampai dia lulus SMA. Hidupnya dengan Tuhan luar biasa. Satu kali babinya hilang. Terus ya kami bilang, sudahlah mau cari di mana? Babi hilang mau cari. Tapi saya berdoa, saya tahu ada di bukit situ. Ya udah kalau kamu tahu, ya cari. Karena kami nggak yakin. Ternyata betul. Nah, tapi yang curi itu marah. Kamu nuduh saya. Apa buktinya kalau itu babimu? Nah, saudara, waktu kami tahu cara dia menandai babinya, kami tertawa. Saya akan buktikan kalau itu babi saya. Ternyata di balik kuping kanan babi itu diberi sesuatu. Nah, ini tanda milik saya. Jadi yang curi sudah nggak bisa apa-apa, tahu itu miliknya. Nah, terus kami tanya, bagaimana kamu mendengar suara Tuhan kalau babi itu ada di bukit itu? Ya saya berdoa. Suatu hari dia itu pinjam sepeda, dia ke pasar, sepedanya hilang. Berapa hari kemudian, dia beritahu kami, hari ini sepedanya akan ketemu. Loh, sudah ketemu atau belum? Belum. Loh, kok bisa tahu kamu ketemu? Anak itu polos betul dengan Tuhan. Sepedanya ada di toko alam. Nah, kami tahu toko alam itu bukan toko sepeda. Kenapa sepeda di situ? Ya, kami percaya anak ini hidupnya dengan Tuhan seperti apa. Lalu dia datang ke toko itu, ternyata sepeda dipakai orang. Pas lagi diparkir, di situ ada orang belanja, terus dia tungguin sampai orangnya keluar. Terus orang itu tanya, itu kebetulan ibu-ibu, ibu dapat sepeda dari mana? Saya beli. Nah, dia cerita sepeda saya itu yang dicuri. Nggak tahu bagaimana urusannya, sepeda itu bisa kembali. Dia lulus S1 itu sospol. Waktu dia sudah selesai S1, dia sudah mulai ngajar. Nah, dia itu berkata kepada kami, dia itu ingin ngambil S2, tapi hukum. Dia bilang bahwa saya nggak rela masyarakat saya dibodohi hukum. Saya harus jadi ahli hukum. Ya, tapi S1-mu ini sospol, bagaimana ngambil S2-nya hukum? Dan dia maunya di UI lagi, lebih tinggi lagi sudah. Imannya itu memang luar biasa dia sudah. Ya udah, Pak Tony Yudianto bawa dia daftar ke UI. Ya dia tertawakan sampai UI. Diterima aja enggak? Dia tertawakan karena jurusannya beda. Tapi dia yakin pasti bisa. Nah, karena melihat imannya itu, lalu Pak Tony ngantar coba kita ke Gajah Mada. Saya bilang, Ton, sudah nggak mungkin lah. Jurusannya beda. Ya coba saja, saudara dengarkan ini. Imannya ini yang membuat kenyataan. Ternyata diterima di Gajah Mada. S2-nya itu hukum. Saya itu nggak percaya. Waktu itu Dewi sudah akhir Oktober lalu itu kami semuanya heran. Imanmu itu hebat sekali. Itu salah satu contoh. Saudara, saya itu nggak pernah bosan ngurus orang kalau melihat perubahan-perubahan dalam hidup orang. Yang Daniel Beb juga begitu. Anak ini sampai hari ini nggak tahu siapa orang tuanya. S1-nya itu teologi. Bayangkan, S2-nya dia ngambil kurikulum, bagi bidang kurikulum. Dan diterima juga dengan nilai cukup baik. Oh ya, Amos itu cum laude, saudara. IP-nya itu 3,7. Hebat sekali anak Dani. Maka itu saya ingin saudara punya hati yang sama. Waktu dalam kesaksian tanggal 2 itu ucapan syukur. Ternyata selama dia kuliah S2, dia itu sudah membawa kira-kira 10 anak Dani dari Jaya Wijaya, dari Puncak Jaya, itu sekolah di Jogja. Nah, dalam kesaksian dia berkata, sebelum saya mati, dia bilang, saya harus bisa menyekolahkan 1000 anak Dani. Wah, imannya itu yang betul. Saudara, milikilah mimpi. Amin. Milikilah mimpi.
pasti akan Tuhan genapi. Jangan takut dengan sarana yang kita ada atau tidak ada, itu penting. Yang penting hati kita dulu. Jadi konsepnya, selama saudara punya konsep membangun orang, maka Tuhan gak akan berhenti menyediakan sarana buat hidup saudara. Pak Guru Hiro itu dari Krayan. Nah, sama dengan Krayan, itu daerah Kristen. Bayangkan daerah Kristen nggak ada sekolah Kristen, menyedihkan sekali. Tahun 95, waktu pertama saya masuk ke sana, tetap dengan modal yang sama, saya ingin membangun orang. Krayan itu sebuah daerah yang sampai hari ini tidak ada akses jalan darat ke wilayah Indonesia. Maaf, ya, satu-satunya pesawat waktu itu yang bisa menjenguk ke sana itu maaf. Kota terdekat mereka itu Tarakan, suku Dayak Lundayo. Orang tua-tua mereka dulu sebelum ada pesawat itu kalau jalan kaki dari kampung mereka ke Krayan ke Tarakan itu 2 bulan jalan kaki. Dan sampai hari ini tidak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Hubungan mereka cuma ke Malaysia. Tahun 33 penginjil pertama masuk. Itu yang saya heran. Sampai sekarang aja nggak ada jalan darat. Kok tahun 33 tahu ada orang di sana ngasih tahu ini siapa. Dan penginjil itu mati tahun 45 di samurai Jepang dipotong kepalanya. Dan kuburannya ada sampai hari di Tarakan. Nah, ketika saya datang pertama kali, istri saya ikut waktu itu, melihat kampung itu, hati saya hancur betul. Kami berdoa, apa yang harus kami buat untuk kampung ini? Ya buat sekolah Kristen, karena nggak ada sekolah Kristen. Padahal daerah itu 100% itu Kristen. Nggak tahu kenapa gereja nggak pernah mikir pendidikan. Itu contoh-contoh yang ada. Maka itu dalam hidup saudara, jangan pernah segan. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Maju terus, membangun orang. Ayat 25, masih ayat 22. Mas Ofir, itu mas yang terbaik. Salomo membangun bait suci Tuhan dengan mas Ofir. Itu dibuang ke tengah-tengah batu di sungai. Nah, batunya kita sudah tahu tadi di 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Siapa batu-batu itu? Manusia yang akan diubah, hidupnya akan dibangun sampai tua nanti. Saya ingin semua saudara yang ada di sini hari ini jangan lari dari cita-cita Tuhan ini, bangun orang. Amin. Sampai saudara jumpa nanti, jangan berhenti. Betul? Oke, 25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan Ya. dan ayahan perakmu, maka sungguh-sungguh akan menengadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, inilah Tuhan kita. Jangan pernah takut kalau ATM saudara sering kosong. Oh, enggak ada yang amin. Karena apa? Saya pegang ayat ini. Jadikan yang Maha Kuasa itu timbunan emasmu. Kemarin waktu saya dijemput, karena saya turun di Terminal 2, saya dengan Garuda dari Medan, saya mesti ke Terminal 1, naik Batavia mau ke Manokwari. Saya bilang tiketnya sudah ada karena ada orang membelikan, tapi saya tuh nggak punya uang bayar airport tax. Terus karena saya jaga barang, maka setelah dijemput ini saya suruh ngecek ATM. Saya ada 2 ATM, 1 BCA, 1 Danamon. Begitu ngecek dia tertawa. Saya pikir ada duitnya. Nggak ada, tinggal 32.000 yang nggak bisa diambil. Oke, berarti saya pinjam kamu untuk bayar airport tax, saya nggak ada uang. Ya sudah, saya tuh sering seperti itu nggak punya uang. Jadi saya tuh dari kemarin malam itu baru makan tadi nih. Karena nggak punya uang. Nah sudah, terus ternyata pesawat berubah. Harusnya berangkat jam 22.40 jadi jam 3 subuh. Nah terus dia tuh ngajak saya ke kota. Saya bilang, aduh malas, saya ke Jakarta malas sekali. Ngapain bolak-balik habis uang tol, saudara. Terus saya bilang, uang tolmu kasih saya aja. Supaya saya buat pegangan, saya bilang begitu sama dia. Udah, ya saya tunggu di airport aja. Untung bisa masuk ke dalam. Jadi bayangkan dari jam 9 saya itu, jam 3 baru berangkat. Dia sudah ngajak saya makan. Berangkat, nah sampai Sorong. Saya tuh capek sekali, pengen dari Medan, terus saya tuh nggak mau turun. Tapi saya dipaksa turun. Apalagi turun aturannya harus bawa barang semua. Aduh, malas lagi. Nah saya tahu bandara Sorong tuh sempit, sesak pasti sudah, panasnya luar biasa. Saya bilang, saya nggak tahan, saya ini capek. Tapi nggak bisa, Pak. Karena saya ngotot, nggak